Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ika Kirana Jalantina. Saya adalah dosen tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran. Tugas dosen diantaranya adalah melakukan tridharma perguruan tinggi, yang salah satunya adalah pengajaran. Kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah perilaku konsumen, salah satu mata kuliah yang saya ampu. Penyampaian mata kuliah perilaku konsumen melalui metode pembelajaran diantaranya adalah paparan atau penjelasan dari dosen, kemudian interaksi, yaitu diskusi dan tanya jawab mahasiswa, kemudian tugas berupa studi kasus, kuis, dan juga nanti akan dilakukan penilaian sesuai dengan kontrak perkuliahan. Media yang digunakan adalah PPT, kemudian video yang terkait yang semuanya dapat diakses oleh mahasiswa melalui sistem informasi akademik dan Edlink. Kemudian gambaran umum mata kuliah perilaku konsumen. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang perilaku konsumen, termasuk di dalamnya adalah siapakah konsumen, jenis-jenis konsumen, dan karakteristik konsumen. Mahasiswa juga diharapkan mampu meningkatkan pemahamannya terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen serta pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Selain itu, mahasiswa juga akan mengetahui adanya perubahan perilaku konsumen, baik karena pengaruh faktor internal maupun faktor eksternal. Mahasiswa diberikan pembekalan dan pemahaman tentang pertimbangan konsumen dalam pembelian produk serta pengambilan keputusan oleh konsumen dan perubahan konsumen seiring dengan perkembangan teknologi menjadi perilaku konsumen digital. Capaian pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional yang menjunjung tinggi etika dan integritas dalam menjalankan tugas manajerial di berbagai konteks organisasi. CPL yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami prinsip dan teori dasar manajemen, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan, serta mengimplementasikan kaitan konsep tersebut dalam pengembangan organisasi dan pembuatan keputusan strategis. CPL yang ketiga adalah mahasiswa mengetahui regulasi, tata kelola perusahaan, dan pengambilan keputusan terhadap konteks praktis di lingkungan bisnis dan organisasi. CPL yang keempat adalah mahasiswa menguasai tren dan inovasi teknologi digital, serta mempelajari implikasinya terhadap proses dan hukum bisnis, serta pengambilan keputusan manajerial pada bidang pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. CPL yang kelima adalah mahasiswa mampu merancang, mengelola dan mengevaluasi strategi pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan manajemen keuangan secara terpadu, sehingga mampu memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah sebagai berikut. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan perilaku konsumen, termasuk di dalamnya siapakah konsumen, jenis-jenis konsumen, dan karakteristik konsumen. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menguasai teori terkait pengertian segmentasi pasar dan dasar-dasar melakukan segmentasi pasar agar dapat membuat strategi pemasaran yang tepat. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami model dan tipe-tipe proses pengambilan keputusan konsumen. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis perilaku konsumen yang kompleks. Yang kelima adalah mahasiswa mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang keenam, mahasiswa mampu mengembangkan strategi pemasaran. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang pasar. Materi pembelajaran yang diberikan, kita ada 14 kali pertemuan untuk penyampaian teori dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi pertama diawali dengan penyampaian kontrak perkuliahan dan RPS. Sedangkan materi pembelajaran pertama adalah konsep dasar perilaku konsumen. Yang kedua adalah definisi motivasi dan dinamika proses motivasi. Yang ketiga, kepribadian dan perilaku konsumen, nilai dan gaya hidup. Yang keempat, persepsi konsumen dan proses persepsi. Yang kelima, teori pembelajaran konsumen. Yang keenam, definisi sikap konsumen dan fungsi sikap. Yang ketujuh, definisi proses dan komunikasi persuasif. Pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester.
Kemudian pertemuan ke-9 adalah kelompok rujukan atau kelompok referensi. Yang ke-10 adalah variabel yang berkenaan dengan studi status sosial. Yang ke-11 adalah karakteristik budaya dan konsumsi. Yang ke-12 adalah elemen dasar proses penyebaran inovasi. Yang ke-13 adalah pengambilan keputusan sebagai pemecahan masalah. Yang ke-14 adalah pengertian metode, teknik, dan penelitian konsumen. Yang ke-15 adalah perilaku konsumen di era digital. Kemudian di pertemuan ke-16 ditutup dengan ujian akhir semester. Komponen penilaian untuk kehadiran mempunyai bobot 10%, untuk tugas mempunyai bobot 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Referensi yang digunakan adalah buku-buku referensi terkait dengan perilaku konsumen serta jurnal penelitian terkini yang relevan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kelas perilaku konsumen. Sudah absensi? Sudah. Materi aku sudah dibuka? Sudah. Di like dan di komen? Oke. Kita ke penyebaran inovasi ya. Gitu. Jadi semua perusahaan itu kan pasti melakukan inovasi ya, inovasi produk, inovasi jasa, layanan gitu ya. Gitu, karena kalau nggak ada inovasi itu berarti dia bisa nanti terlibat sama kompetitornya gitu. Ya kira-kira nih, kenapa kok harus ada inovasi? Saya mau jawab. Ya silakan. Namanya? Nama saya, perkenalkan nama saya Gunayaris Darmadi, NIM dari Quality Management. Oke. Nah, silakan. Karena mengikuti selera konsumen yang selalu berubah-ubah. Iya, jadi kenapa sih perusahaan berinovasi? Preferensi konsumen, selera konsumen itu kan pasti berubah-ubah ya. Nggak akan sama dari waktu ke waktu gitu. Sekarang pengennya ini, besok pengennya itu. Jadi perusahaan harus ngikut preferensi konsumennya. Perusahaan nggak akan bisa membuat produk nggak ngikut selera konsumen, karena berarti nanti nggak ada yang beli. Nah, inovasi yang dibuat oleh perusahaan itu kan nggak cuma dikit di perusahaan aja, dia harus disebarin nih gitu, biar apa? Biar konsumennya ngerti nih, saya loh punya produk baru gitu, saya loh punya layanan baru gitu. Seperti kalau di Gojek kan gitu ya, Gojek itu kan secara berkala dia update aplikasi ya, sekarang ada ini gitu ya, yang walaupun kadang-kadang agak rumit. Nah, inovasi itu harus disebarkan supaya konsumennya ngerti bahwa perusahaan itu punya produk baru gitu kan. Tapi nggak semua orang itu dengan cepat menerima inovasi ini gitu. Kalian kalau lihat aplikasi Gojek kan suka, kenapa ini malah jadi tambah rumit kan, suka gitu ya. Gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa harus ada penyebaran inovasi gitu. Dalam program pemasaran, komunikasi yang efektif ya, menyebarkan inovasi itu harus dengan komunikasi efektif gitu. Jadi gimana caranya perusahaan itu melakukan promosi, melakukan iklan gitu, tapi efektif. Jadi ngerti siapa yang akan dituju dengan iklan saya ini gitu kan. Ini promosi produk saya mau buat siapa sih gitu. Contohnya seperti itu ya. Jadi untuk konsumen yang tepat gitu. Ya, jadi ini adalah unsur utama dalam inovasi ya gitu. Ada beberapa jenis inovasi. Yang pertama adalah inovasi terus-menerus ya. Inovasi terus-menerus itu adalah modifikasi produk yang sudah ada, bukan pembuatan produk baru. Gitu. Jadi modifikasi dari apa? Contohnya apa nih? Modifikasi produknya. Inovasi terus-menerus contohnya apa? Contohnya menambahkan antibakteri pada sabun mandi. Iya, itu kan sabun mandi kan sudah ada dari lama nih, gitu. Tapi kemudian dia sekarang setelah era COVID menambahkan antibakteri gitu ya, karena harus ada inovasi nih gitu, karena tadi dikatakan bahwa selera konsumen itu berubah-ubah ya kan, berbeda-beda gitu. Sekarang konsumen maunya kalau mandi ya sabunnya antibakteri gitu. Terus kalau inovasi terus menerus secara dinamis gitu ya, jadi tidak merubah
pola yang sudah mapan gitu. Contohnya apa nih? Tidak berupa pola yang sudah mapan. Contohnya? Sayuran organik. Ya misalnya sayuran organik itu kan nggak pakai apa? Nggak pakai pupuk kimia gitu kan? Gitu. Sekarang orang pengennya makannya sehat, pengennya orang makannya tetap enak gitu ya. Dan sayuran organik itulah kemudian merupakan inovasi yang secara dinamis gitu ya. Kalau inovasi terputus ini adalah pembeli benar-benar merubah sesuatu secara signifikan gitu. Contohnya apa nih inovasi terputus? Contohnya belanja online yang klien menggantikan belanja offline. Iya, sekarang semua konsumen sukanya belanja online ya kan? Malas, mager gitu ya. Jadi kalau online tinggal pencet-pencet aplikasi. Yang penting ada saldo buat bayar gitu kan. Terus nanti tinggal nunggu aja produknya akan sampai di depan rumah gitu. Jadi sekarang tagline-nya adalah tinggal pencet produk sampai di depan rumahmu gitu kan. Ini juga preferensi konsumen sekarang ya. Konsumen sekarang yang malas pergi untuk belanja offline sekarang online gitu. Apakah kemudian dulu belanja online itu juga semua konsumen itu cepat menerima? Nggak juga ya. Banyak orang yang nggak bisa mengaplikasikan ini, terutama untuk mungkin orang-orang yang sudah berumur ya gitu. Dia nggak terbiasa dengan gadget, nggak terbiasa dengan ini tadi ya, sesuatu yang berbau digital gitu ya. Jadi itulah kenapa tadi disebutkan penyebaran inovasi itu penting, karena nggak semua teknologi, nggak semua inovasi itu bisa diadopsi sama konsumen gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ada yang bertanyakan? Oke. Kemudian yang kedua adalah komunikasi melalui saluran tertentu ya. Komunikasi adalah proses yang digunakan konsumen untuk membagi ya. Jadi caranya apa? Salah satunya adalah dengan media. Sekarang banyak atau hampir semua iklan produk atau jasa ada di sosial media ya. Sukanya apa kalian? Sukanya media apa? Sosial media apa yang paling suka? TikTok gitu ya, karena bisa siapa yang suka nge-live kan ada yang suka nge-live di TikTok gitu kan gitu. Jadi ini juga preferensi konsumen. Oh, konsumen sekarang itu sukanya lihat TikTok. Jadi ya banyak produk yang kemudian promosi di TikTok gitu, bikin promo di TikTok gitu kan ya. Itu karena juga untuk ini menarik konsumen gitu ya. Kalau sekarang promosinya di koran gitu, kalian nggak baca koran nggak sih? Enggak kan ya? Kayaknya ngerti koran aja enggak gitu ya. Karena sekarang udah nggak ada yang baca koran gitu. Apalagi kalau produk-produk itu kemudian pasar sasarannya adalah remaja-remaja gitu kayak kalian gitu, itu nggak ada yang baca koran. Jadi kenapa di TikTok? Ya biar dilihat, biar tadi ya, biar orang tertarik, biar nanti kemudian beli gitu ya. Itu, ini adalah di media. Terus kemudian word of mouth. Word of mouth itu apa? Iya, dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi biasanya nih kalau satu konsumen udah beli gitu, ngomong sama temannya, aku beli produk ini loh, bagus loh gitu ya. Itu menjadi promosi yang secara tidak langsung ya gitu. Tapi di word of mouth ini pemasar tidak punya kendali. Artinya kalau di iklan promosi itu yang bikin iklan, yang bikin promosi kan pemasarnya ya, yang punya produknya. Dia pasti akan mengunggulkan produknya. Produk saya ini loh gitu. Aku contohnya ya, dari sumber air minum gitu ya, yang paling alami gitu ya. Terus Leminero ngomong lagi sama dia, saya nggak pakai galon butek isi ulang gitu, saya pakai galon yang ada segarnya. Itu kan pemasarnya yang punya produknya yang bisa mengkondisikan supaya konsumen tertarik dengan keunggulan produk. Tapi kalau word of mouth itu kan pemasarnya nggak bisa, ya kan? Karena apa? Semua tergantung dari apa yang konsumen ucapkan kan gitu. Kalau konsumen bilang nggak usah beli produk inilah, ini tuh jelek, udah mahal, jelek, buruk gitu. Itu ya pemasar nggak bisa apa-apa karena itu adalah pendapat atau preferensi dari konsumen gitu. Ya gitu, makanya gimana caranya supaya word of mouth itu efektif dan membuat kalau sekarang di sosial media banyak, di marketplace banyak ya, word of mouth itu adalah e-worm ya, sekarang electronic word of mouth. Jadi
semacam orang customer review ya. Dia akan mereview, kemudian akan menyampaikan bahwa produk ini bagus. Saya sudah beli ini 2 kali. Oke gitu kan, sering baca kayak gitu kan? Iya. Oke. Terus ini ya, ketiga adalah waktu ya. Pada saat individu memutuskan untuk menggunakan produk. Jadi ini ya, seringkali perusahaan gagal, produk baru yang dikenalkan oleh perusahaan itu kan nggak cepet diserap oleh konsumen. Konsumen itu kan masing-masing berbeda-beda ya. Ada yang cepet, begitu produk baru muncul langsung beli, ya kan? Ada yang soal gitu. Ada yang ntar nunggu dulu lah, kalau dia nanti temanku pakai barangnya bagus, nanti aku beli. Kalau enggak, ya udah nggak jadi. Ya, jadi itu kadang-kadang membutuhkan waktu atau proses yang lama gitu. Jadi kadang-kadang kenapa produk baru itu gagal ada di pasaran karena keburu-buru gitu, keburu-buru pengen profit. Kalau kalian lihat siklus hidup produk di produk life cycle itu kan kelihatan ya. Gitu. Jadi kalau produk baru itu pasti belum banyak yang tahu, belum banyak yang kenal, belum banyak yang beli. Jadi biaya promosinya masih tinggi, penjualannya sedikit, profitnya sedikit gitu. Untuk sampai ke tahap puncak sana, ya itu membutuhkan waktu yang lama. Nah kalau pemasarnya buru-buru, pengen profit, pengen cepet profit, pengen cepet itu kemudian banyak produk baru yang hilang dari pasaran karena takes a time untuk membuat produk itu dibeli oleh konsumen ya dalam jumlah banyak. Jadi kalau di product life cycle itu kalau sudah dalam dari introduction kemudian sampai tahap atas paling atas itu kan membutuhkan waktu yang lama. Nah nanti sampai di atas kemudian banyak kompetitor yang menyerang ya. Gitu. Kalau produk itu sudah sampai di taraf di atas, sudah banyak orang beli, profitnya sudah tinggi, pasti banyak perusahaan lain yang pengen juga nih jualan produk ini gitu ya. Itu disitulah nanti kemudian muncul inovasi. Karena kalau nggak muncul inovasi, tergempur kompetitor bisa hilang. Orang kan suka yang baru nih, produk ini udah lama banget, ini Pepsodent ya, Pepsodent udah lama banget nih nggak meluncurkan produk baru. Terus banyak pasar yang mempromosikan lebih unggul, lebih bagus, lebih ini, lebih itu gitu. Kalau Pepsodent nggak melakukan inovasi produk, ya dia akan hilang, tergempur sama kompetitornya gitu kan. Jadi itu sebabnya kenapa tadi di awal perusahaan itu perlu melakukan inovasi produk yang kemudian disebarkan gitu ya. Ini di sistem sosial ya, orang dari status yang lebih tinggi berpendidikan akan lebih gampang menyerap inovasi baru gitu. Dikatakan seperti ini. Karena kalau lebih berpendidikan mungkin ya akan lebih ngerti kenapa sih ini harus baru, kenapa sih ini ada produk baru gitu. Ya. Ini di sistem sosial. Nah, ini adalah untuk pengaplikasian definisi dari inovasi tadi ya. Ada 4 faktor mendasarinya. Yang pertama adalah orientasi produk ya. Konsumen pasti pengen produk yang berkualitas, yang punya performance terbaik ya, serta inovatif. Jadi kalau kalian sekarang produknya jadul, mesti nggak mau pakai ya kan, gitu. Atau kualitasnya dinilai buruk. Kualitas produk itu untuk satu produk yang sama dipersepsikan masing-masing konsumen itu berbeda. Ada yang satu orang mempersepsikan produk A itu berkualitas loh. Karena apa? Karena dia bisa memenuhi preferensi konsumen, memenuhi kebutuhan konsumen, memuaskan konsumen. Tapi untuk orang yang satu lagi mengatakan produk A nggak berkualitas, jelek, saya nggak puas kok pakai produk ini ya. Padahal produknya sama, itu berbeda. Makanya kualitas produk itu juga personal ya, tergantung dari preferensi konsumen, dari pendapat konsumen tentang suatu produk. Apa konsumen itu terpuaskan atau enggak sih pakai produk itu gitu. Itu adalah orientasi produk ya. Kemudian jadi kalau orientasi produk itu bahwa perusahaan kalau mau bikin produk ya harus berkualitas gitu ya. Perusahaan nggak bisa bikin produk yang ecek-ecek yang kemudian nanti akhirnya hilang ya, terlibat sama kompetitor gitu ya. Yang kedua adalah orientasi pasar gitu ya. Jadi kunci untuk mencapai tujuan organisasi itu kan ada penentuan kebutuhan, keinginan, target market serta memberikan kepuasan secara lebih baik dibandingkan pesaing ya kan. Jadi perusahaan itu berlomba-lomba memberikan kepuasan kepada konsumen yang lebih bagus dari kompetitornya, lebih bagus dari pesaingnya. Supaya apa ya? Supaya nggak beralih ke produk pesaing gitu ya, nggak beralih ke produk kompetitor gitu. Ya, ini ada 4 faktor yang menjadi landasan utama konsep orientasi pasar gitu ya. Yang pertama adalah penentuan target market secara tepat
dan mempersiapkan program pemasaran yang sesuai. Ya, yang kedua adalah fokus pada customer needs untuk menciptakan customer satisfaction. Yang ketiga adalah integrated marketing ya, setiap bagian itu terintegrasi ya. Yang keempat adalah profitability gitu. Ada yang ditanyakan di sini? Ya, silakan. Bagaimana cara menentukan target market yang Bagaimana cara menentukan target market yang tepat? Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Ya, Dengan silakan. menggunakan segmentasi pasar. Segmentasi pasar ya, gitu jelas ya. Jadi dengan apa menentukan target market secara tepat gitu? Tadi jawabnya oke. Dengan menentukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu apa? Mengkotak-kotakkan pasar, membagi-bagi pasar, baik itu secara apa demografi. Demografi itu ada usia, ada pendapatan ya kan, ada pendidikan, ada apa namanya tadi penghasilan tadi ya. Gitu. Jadi kalau sudah disegmenkan, sudah di kotak-kotakan pasarnya, itu tentunya target marketnya akan efektif gitu. Jadi satu produk, misalnya produk susu nih ya, target market saya adalah balita. Kalau targetnya adalah susu balita, yang di target marketkannya siapa? Tentu ibu-ibunya balita ya, karena dia kalau ambil balita kan nggak mungkin ya, jadi tentu ibunya balita itulah target marketnya dia. Tapi kalau susunya itu untuk orang tua lansia, ya target marketnya adalah 50 tahun ke atas misalnya yang mengkonsumsi susu tersebut. Itulah target market ya. Jadi maka di sini dikatakan orientasi pasar itu menentukan target market yang tepat gitu. Jadi nggak bisa kalau susu balita terus promosinya untuk orang 50 tahun ke atas gitu ya, mungkin bisa untuk cucunya ya, tapi kan nggak efektif ya gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian fokus pada customer needs untuk menentukan customer satisfaction. Ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Udah ya. Jadi kalau customer satisfaction itu adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen itu bisa diciptakan dengan apa? Ya memuaskan keinginan konsumen ya kan. Jadi saya akan merasa puas kalau keinginan saya terhadap suatu produk ini terpenuhi kan gitu ya kan. Gitu. Jadi gimana caranya supaya produk ini memenuhi keinginan konsumen. Saya nih pengennya skincare yang bikin apa? Glowing, shining, shimmering gitu ya misalnya gitu. Terus saya belilah produk apa tadi? Apa yang ini? G2G gitu apa? Ya kan? Itu untuk bisa memenuhi keinginan saya, need saya yang ingin glowing, shining, shimmering tadi. Kemudian setelah pakai itu saya puas nih gitu. Itu berarti G2G berhasil ya memuaskan konsumennya di customer satisfaction gitu. Oke ya. Lanjut. Ini yang 7 kenapa tidak bisa di? Oke. Yang ketiga adalah orientasi perusahaannya menentukan keinginan dan kebutuhan target market dan memberikan kepuasan secara lebih baik nih. Gimana caranya perusahaan saya nih, produk saya nih memberikan kepuasan yang lebih baik daripada pesaing gitu kan? Kan berlomba-lomba nih gitu. Contohnya banyak ya sekarang minyak goreng gitu. Yang satu non kolesterol, yang satu menggoreng lebih jernih gitu ya. Gitu. Itu kan supaya berlomba-lomba seperti ini contohnya Le Mineral dan Aqua itu kan ini terus ya tabrakan terus ya. Yang satu saya pakai galon isi ulang supaya mengurangi sampah plastik gitu kan. Yang satu saya nggak mau pakai galon butek karena konsumennya itu kalau minum air di galon butek itu bahaya gitu ya. Itu kan gimana caranya nih saya bisa memuaskan konsumen lebih baik dari kompetitor saya gitu. Untuk produk yang tentunya produk yang apple to apple ya, yang kompetitorannya memang dia bersaing gitu. Ya, terus orientasi konsumen ini tadi ya, pada prinsipnya dalam penyebaran produk baru atau inovasi, konsumen menginginkan produk yang tersedia di banyak tempat dengan kualitas yang tinggi. Konsumen sekarang malas kan ya, kalau mau beli satu produk aja susah nyarinya gitu. Pasti akhirnya cari pindah ke merek yang lain kan gitu ya. Saya mau cari mie instan ini aja kok susah banget nih, di sini nggak ada, ya wes lah cari merek lain aja kan gitu. Jadi sekarang makanya saluran distribusi ya dari
pabriknya sana sampai ke reseller itu dimudahkan ya gitu. Jadi untuk sampai ke tangan end user, sampai ke tangan konsumen akhir itu dimudahkan supaya konsumen gampang nyari produk ya. Sekarang kalau konsumen susah nyari produk, males lah pindah ke merek lain. Supaya nggak pindah ke merek lain, makanya dia kemudian memudahkan konsumen gitu ya. Jadi di mana-mana produk ini bisa dijumpai di warung-warung kecil gitu ya, teh pucuk harum misalnya, ya kan, di Superindo ada, di Aeon ada, tapi di warung kecil dekat rumah juga ada gitu. Itu adalah satu triknya si pucuk harum itu supaya dia terjangkau di mana saja bisa didapatkan kan gitu ya. Oke, ini karakteristik yang diumumkan dengan produk baru. Apa sih karakteristik yang diumumkan produk baru? Yang pertama, keunggulan relatif ya gitu. Jadi kalau kalian ada produk baru gitu ya, biasanya kalian akan lihat ya, produk ini punya nggak keunggulan lebih unggul dari produk yang lama. Samsung misalnya ya, kalau smartphone kan gitu ya, smartphone itu kan produk baru, harusnya dia punya fitur-fitur yang lebih baru, yang lebih dibutuhkan oleh konsumen dari produk lama kan gitu ya. Jadi harus punya keunggulan relatif nih gitu. Terus punya keunggulan apa? Kemudian kesesuaian ya gitu. Kesesuaian itu sekarang misalnya ini nih, mindsetnya konsumen, kalau stroberi itu apa? Makanan ya kan? Roti lah stroberi, es krim lah stroberi gitu ya. Kemudian ada sabun mandi stroberi gitu. Orang ada yang cepat menerima, oh cobalah penasaran sama mandi stroberi. Ada yang, stroberi kok buat mandi gitu ya. Itu berbeda-beda ya, karena preferensi konsumen akan suatu produk juga berbeda-beda. Dikatakan itu kan inovasi ya. Inovasi toh, sabun mandi stroberi itu kan inovasi gitu. Tapi nggak semua konsumen akan cepat menerima apakah sabun mandi stroberi ini bisa saya manfaatkan gitu loh. Karena biasanya saya stroberi itu makan es krim gitu, karena seperti ya. Kemudian kekompleksan produk, kalau makainya terlalu ribet, terlalu kompleks, misalnya apa ini microwave gitu ya. Ini mencet apa ya gitu ya. Magicom juga gitu kan. Sekarang ada yang warm, ada yang untuk porridge, untuk bubur, ada yang buat ngukus gitu ya. Itu kalau konsumennya nggak teredukasi, maka kekompleksan itu juga menjadi salah satu kendala dari konsumen untuk menerima inovasi produk baru gitu. Mau ngeliwat aja, mau masak nasi aja kok susah banget sih, ini pencet apa sih gitu. Itu karena kekompleksan dan nggak semua konsumen itu mau belajar, ya kan? Kalian kalau beli Magicom baru, males tau baca manual bukunya gitu. Masih manualnya disimpan sama kartu garansi ya, karena malas belajar. Itu tadi, jadi kalau produk terlalu kompleks, mungkin konsumen juga akan susah untuk terima. Oke, kemudian ketercobaan tadi ya. Jadi beberapa produk itu kalau di supermarket itu kan suka dapat nyoba minuman sampel kecil-kecil gitu kan, itu kan biar konsumen bisa nyoba dulu. Kalau di motor atau mobil gitu ya, di dealernya bisa tes drive dulu lah gitu ya, supaya bisa ngerti gitu motor ini seperti apa, mobil ini seperti apa gitu, jadi bisa dicoba gitu. Kemudian keterlihatan itu adalah produk yang bisa dilihat gitu, artinya sekarang banyak ya ada celebrity endorsement gitu ya, biasanya kan gitu ya, itu endorse itu ya. Jadi kalau selebriti misalnya nih si Nagita Slavina pakai produk ini karena dia ngetop, dia terkenal, banyak yang ikut pakai produk kan suka gitu ya. Iya dulu yang pakai siapa gitu, kalau yang pakai aku, apaan kan biasanya gitu ya. Karena yang pakai itu adalah selebriti gitu, misalnya seperti itu adalah dari ketat, jadi kelihatan gitu. Jadi dapat disimpulkan untuk pertemuan kali ini, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya cukup sekian. Kita akan ketemu di minggu depan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.